Halo anak-anak yang baik, selamat pagi, selamat Paskah ya. Semoga semangat Paskah menggerakkan hati kita untuk semakin tekun berbuat baik. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan belajar agama. Kita akan belajar tentang perumpamaan anak yang hilang. Anak-anak, saat mengajar, Tuhan Yesus sering kali menceritakan sebuah perumpamaan. Nah, melalui perumpamaan tentang anak yang hilang yang akan kita pelajari pagi hari ini, yang diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32, Yesus mengajarkan tentang pengampunan. Sebelumnya, mari kita simak kisahnya. Yesus berkata lagi, "Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, 'Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.'" Anak-anak yang baik, dari perumpamaan tadi, kita dapat belajar dari Bapa yang penuh belas kasih dan kerahiman.
Bapa dalam perumpamaan anak yang hilang mau mengampuni anaknya yang telah berdosa. Bapa melambangkan Allah sendiri. Allah menerima siapapun yang bertobat dengan tulus dan ingin kembali kepadanya. Inilah letak pentingnya kisah ini dalam keseluruhan rencana keselamatan Allah. Melalui perumpamaan tentang anak yang hilang, Yesus menyatakan kepada kita tentang perlunya memaafkan. Menurut Yesus, setiap orang yang bersalah harus diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan membuktikan bahwa ia benar-benar bertobat. Orang yang benar-benar bertobat harus diterima kembali. Orang berdosa itu seperti orang yang sudah mati, orang yang hilang. Namun setelah bertobat, ia seperti hidup kembali, seperti ditemukan lagi. Apakah kamu pernah terluka oleh kata-kata atau perbuatan seseorang? Jika iya, inilah waktunya kita belajar untuk memaafkan. Dengan memaafkan, kita tidak hanya memberi kesempatan kepada orang lain menjadi lebih baik, tapi juga membuat hati kita lebih damai dan bahagia. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Selamat belajar bersama Tuhan Yesus. Terima kasih.